Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang selalu setia menepati janjinya. Kalau Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan sampai detik ini. Nah, kali ini saya akan sampaikan atau saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu Saudara merenungkan salah satu sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar pada saat itu ketika Dia menyampaikan apa yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Nah, salah satu ayat yang Dia sampaikan itu terdapat dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Nah, ini yang saya ingin ajak kita kembali merenungkan. Sabda bahagia atau ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita tahu, tentunya kita pernah mendengar kata berbahagialah ini dalam bahasa aslinya memakai kata makarios. Makarios ini punya beberapa arti. Salah satu arti dari kata makarios ini adalah berbahagia atau berbahagialah. Tetapi pengertian lain atau arti lain dari kata makarios ini adalah diberkatilah. Jadi kalau kita pakai kata diberkatilah, kalimatnya jadi berbunyi kira-kira seperti ini. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kemudian, ada arti lain lagi dari kata makarios, yaitu memakai kata bergembiralah. Kalau memakai kata bergembiralah, maka ayat ini berbunyi, bergembiralah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi arti dari makarios ini baik. Berbahagialah, diberkatilah, dan bergembiralah. Jadi ada sesuatu yang menurut saya luar biasa yang akan dialami oleh orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, pertanyaannya, pengertian dari lapar dan haus itu seperti apa? Ada 3 pengertian dari lapar dan haus yang ingin saya sampaikan kali ini bagi kita semua. Pengertian yang pertama, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat pada kebenaran. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat pada kebenaran. Kalau boleh saya katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang menjadikan kebenaran itu sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Karena Yesus memberikan gambaran lapar dan haus. Lapar dan haus ini kita tahu ini berbicara kebutuhan hidup. Ya. Jadi pengertian yang pertama, lapar dan haus itu atau orang yang lapar dan haus adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat pada kebenaran. Kemudian pengertian yang kedua dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengalami kebenaran. Kalau tadi keinginan yang kuat pada kebenaran, jadi bukan hanya sekedar keinginan yang kuat pada kebenaran, tetapi masuk pada pengertian yang kedua, memiliki kerinduan atau keinginan yang kuat untuk mengalami kebenaran itu.
Jadi, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pengertian yang kedua adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat. Kalau kita berbicara keinginan yang kuat, ini artinya tidak ada kata tidak. Jadi seperti ada keharusan. Pokoknya saya harus mengalami kebenaran. Pokoknya saya harus bertemu dengan kebenaran. Nah, seperti itulah orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian pengertian yang ketiga, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu pengertian yang ketiga adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Kalau yang pertama, punya keinginan atau memiliki keinginan yang kuat pada kebenaran, mengalami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Itulah pengertian dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, kebenaran yang seperti apa? Tadi dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran yang seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika berbicara kebenaran, kita akan teringat kepada apa yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid pada saat itu. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, terutama di awal dari ayat tersebut, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi dalam ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid bahwa Dia adalah kebenaran. Seolah-olah Dia ingin memberitahukan kepada mereka atau mengingatkan mereka apa yang pernah Dia sampaikan ketika Dia khotbah di bukit. Dia katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Dia memperkenalkan kebenaran tersebut. Nah, dengan kata lain, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang ada dalam Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran yang ada dalam Yesus, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, sejak saat itu kepada manusia itu selalu diperhadapkan dua kebenaran atau ditawarkan pada dua kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran yang datangnya dari Allah atau kebenaran sejati. Kemudian kebenaran yang kedua yang juga ditawarkan kepada manusia adalah kebenaran yang sepertinya kebenaran, tetapi sesungguhnya bukan kebenaran. Nah, tentunya kita tahu kebenaran yang kedua ini pelopornya siapa, pencetusnya siapa, idenya siapa. Itu datangnya dari iblis atau si jahat yang kita kenal. Alkitab katakan iblis itu adalah bapa pembohong. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, kebenaran itu disamarkan dengan kebenaran yang lainnya, yaitu kebenaran yang sepertinya kebenaran, tetapi sesungguhnya bukan kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 bukanlah kebenaran yang kedua atau kebenaran yang sepertinya kebenaran, tetapi sesungguhnya bukan kebenaran. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah kebenaran yang datangnya dari dirinya sendiri atau dari pribadi Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan katakan atau kalau Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Mari, hari-hari ini, di waktu-waktu atau di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini,
kita mau praktek firman Tuhan, kita mau lakukan firman Tuhan, kita mau hidup dalam firman Tuhan, dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keinginan yang kuat pada kebenaran. Dan juga kita mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengalami kebenaran. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keinginan yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.